warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil ihtida wa i'lam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illah alladzina amanu minkum. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Mukarramun, para khususnya wali murid atau wali santri yang hadir di haflah mubarakah yang saya hormati, Mukarram Bapak Kepala Desa Lamangsari dan juga Kantibmas dan Babinsa yang hadir, Mukarramat Kepala SMAI SMA Islam Istiqomah beserta jajaran guru SMA dan juga Mukarramun, Mukarramat, para guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan MTS SMA Istiqomah, dan yang saya banggakan para siswa santri baik MTS dan juga SMA, terkhusus yang saat ini mengikuti prosesi kegiatan akhir tahun, sameng istilahnya. Biasanya Pak Kades acaranya wisuda, tapi sekarang agak hangat acara wisuda itu, agak hangat, banyak pertimbangan-pertimbangan, dan akhirnya kita laksanakan dengan judul kegiatan akhir tahun. Meren lama sama, ya sekarang juga sama. Mukarramun yang hadir pada saat ini terkhusus kepada orang tua, siswa, siswi, santri, karena emang di madrasah atau di SMA ini pada dasarnya hampir semuanya adalah santri. Tentu ini kolaborasi dan satu atap yang memang semestinya dengan pondok pesantren, apalagi MTS ya. Makanya ada satu atapnya, satu atap itu dengan pondok pesantren. SMA ada I-nya ya. SMA-nya ada I-nya. Entah ada beberapa di Cianjur ini yang ada I-nya, yang saya tahu cuma di sini yang ada I-nya gitu kan. Jadi namanya SMAI, SMA Islam. Kenapa ada I-nya? Karena waktu itu kami ingin tetap punya komitmen agar SMA ini lebih memberikan keleluasaan untuk pondok pesantren dan yayasan, agar punya keleluasaan penuh terkait dengan kurikulumnya. Karena kalau hanya SMA saja gitu, yaitu berarti sama dengan SMA yang lain, barangkali kami akan kesulitan memasukkan kurikulum pondok pesantren. Dan setelah bernegosiasi cukup panjang gitu kan, dan akhirnya diperbolehkan dengan catatan ada I-nya gitu. Bangga terkenal kan gitu. Dan alhamdulillah walaupun juga SMA tapi lebih kentalnya kurikulum pondok pesantren. Mukarramun yang saya hormati, pada saat ini saya tentu atas nama
bisa bisa atas nama pondok pesantren dan juga bisa atas nama lembaga pendidikan formalnya. Yang pertama, ucapan terima kasih terkhusus kepada Dewan Jajaran Dewan Guru Tenaga Pendidik Kependidikan baik MTS atau SMA yang sudah memberikan ilmunya terkhusus kepada siswa-siswi yang ada di madrasah atau di SMA ini. Mudah-mudahan apa yang para guru sampaikan berikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk siswa dan siswi khususnya. Tentu kami dari jajaran pengelola sejujurnya tidak bisa membalas kebaikan para guru, tidak bisa memberikan yang setimpal, tidak bisa mukafaah terhadap kebaikannya. Untuk itu saya yakin para guru baik MTS dan SMA mengajar di lembaga pendidikan ini, saya yakin dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, tentu dengan bagaimanapun mukafaah dari pengelola, saya yakin tidak itu yang dijadikan tujuan. Terus yang kedua, terima kasih juga kepada semuanya, terkhusus pada orang tua santri atau wali santri yang sudah menitipkan, mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di lembaga pendidikan ini. Kami sampaikan bahwa lembaga pendidikan Al-Istiqomah ini salah satu lembaga yang emang tidak hanya formal tapi lebih kentalnya, lebih fokusnya adalah pendidikan pondok pesantren. Sehingga kalaupun ada pembelajaran yang berbeda dari SMA yang lain, dari MTS yang lain, yaitu karena emang kurikulum pesantren yang harus masuk ke sini. Tetapi alhamdulillah kemarin malah beberapa hari kebelakang kita diundang untuk mengadakan musabaqah Qiraatul Kutub Amsilati tingkat Nusantara plus tingkat ASEAN. Karena yang diikuti itu tidak hanya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei dan beberapa negara yang mengembangkan ajaran metode Amsilati. Dan alhamdulillah dari pesantren ini, dari lembaga pendidikan ini ada yang mewakili juga. Kemarin ada yang juara ya dari sana, dan insya Allah di bulan Juli juga akan ada kegiatan MKK Provinsi dan MKK Nasional di Sulawesi. Dan alhamdulillah dari lembaga pendidikan ini selalu mewakili untuk Kabupaten Cianjur, bahkan kemarin mewakili untuk Jawa Barat, dan Jawa Barat 1 menjadi juara umum di nasional. Kami mengirimkan dari sini 13 orang ke Jepara. Dan itu mungkin salah satu prestasi. Di luar itu prestasi yang lain tentu banyak di bidang kegiatan dakwah, di bidang kegiatan olahraga. Bahkan siswa di sini sudah sekarang kemarin ikut seleksi SEA Games untuk kegiatan tenis meja dan sudah masuk di beberapa ikon tingkat ASEAN dan mewakili PON dari Jawa Barat juga dan dari Sumatera Utara karena ada 2 orang. Alhamdulillah itu pun bagian dari prestasi-prestasi yang jebolan atau masih aktif di lembaga pendidikan ini. Ada yang dari MTS, ada yang dari SMA. Selanjutnya khusus ini bagi anak-anak atau siswa-siswi khususnya MTS, Akang hanya berpesan untuk selanjutnya terkhusus ya, ini ada dua kelompok. Ada kelompok yang selesai pembelajaran di pondok pesantrennya, dalam hal ini adalah selesai metode Amsilatinya. Karena kalau bukan metode Amsilati tidak ada selesainya. Karena pembelajaran pondok itu atau pembelajaran agama, khususnya pembelajaran di pondok itu tidak akan selesai sampai kapanpun.
karena mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Cuma yang maksud saya yang sudah selesai amsilatinya, dalam hal ini sudah wisuda amsilati tetapi misal masih di MTS, tentu secara apa ya, karena emang tidak hanya dengan amsilati, ada pasca yang lain setelah amsilati itu, baik mendalami fikih, baik mendalami nausorot atau mendalami muhadasah, maka akan secara kelembagaan menganjurkan ya, alangkah baiknya bagi yang sudah selesai tetap melanjutkan di SMA Al-Istiqomah, biar nanti paskanya gitu, pasca amsilatina tetap berjalan. Yang kedua, bagi belum selesai amsilati, ini bagi yang belum selesai, nucan beres, nucan tamat, nucan wisuda amsilati, maka kernu acan wisuda bagi yang belum wisuda amsilati maka wajib meneruskan SMA-nya di sini karena harus selesai dengan amsilatinya. Kenapa harus selesai? Biar jelas, biar ada hancanya. Karena amsilat itu berbeda dengan metode yang lain. Kalau tidak selesai, maka jadi lamun bahasa kolot bahulama ngabuntut bangkong gitu loh, bukan selesai amsilat itu. Karena amsilat harus selesai, karena itu satu paket. Lamun teberes teh disebut teh ngabuntut bangkong gitu. Memang ngabuntut bangkong teh begitu tuh jelas panjang tuh gitu, handaya kan gitu. Nah itu jadi selesai enggak, berangkat sudah. Kalau ibarat mau ke Jakarta sudah berangkat tapi gak nyampe. Makanya bagi yang belum, mohon ini mah harus diselesaikan dulu paling tidak setelah selesai ketua amsilati. Lalu bagaimana MTS-nya selesai? Ya tentu masih ada jenjang selanjutnya yaitu SMA. Dan tentu bagi dari MTS yang SMA itu birokrasi, administrasi itu sangat mudah. Bahkan ya tentu dari kepala SMA sudah menjelaskan bagi yang melanjutkan ke SMA ini tentu tidak akan ada biaya administrasi dan lain-lain, semua serba digratiskan, tinggal langsung masuk saja, datanya sudah ada dan lain-lainnya sudah ada. Itu kepentingannya. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kalau belum selesai amsilatinya itu harus diselesaikan dulu. Jadi ulah wakawi gitu. Bagi yang sudah selesai, nah itu emang lamudina sunat muakkad dilanjutkan di sini. Bagi yang selesai menjadi wajib, kira-kira seperti itu. Dan kepada orang tua mohon juga bantunya, bimbingannya, didikannya, kontrolnya terhadap anak-anak santri di sini. Jadi silakan kalau ada hal-hal atau keluhan atau komplain kalau bahasa yang lain terkait dengan didikan yang kami laksanakan, silahkan melaporkan gitu, baik secara langsung ke saya, nomor saya ada, atau ke pengurus, biar nanti selalu diselesaikan. Karena kadang-kadang terjadi satu dan lain sebagainya, anak-anaknya berbicara A kepada orang tua gitu, tetapi tidak ada komunikasi dengan pengurus, dan akhirnya banyak terjadi miskomunikasi karena belum tentu apa yang disampaikan oleh anak itu yang sebenarnya. Can kubuk itu gitu. Ada anak yang ngeluh ke orang tua kio pengurus teh lain-lain teh, ternyata tidak seperti itu. Karena kadang-kadang anak itu kalau tidak mau mondok, lamun mung masantren, mung sekolah itu berbagai alasan gitu. Sena leungit jadi alasan, teboga duit jadi alasan, sabun dipakai ku batur jadi alasan gitu kan. Semua jadi alasan karena mau ngaji gitu. Intinya makanya kalau ada satu dan lain silakan komunikasinya dengan pengurus. Ada pengurusnya baik tingkat MTS, tingkat SMA, baik putra, baik putri, atau kepada saya langsung. Nomor WA saya ada di mana-mana, kira-kira seperti itu.
Nah itu ya khususnya kepada orang tua, biar kami sama-sama mendidik, karena kami juga yang diamanahkan, tetapi orang tua pun tidak lepas 100% tentunya. Ayo kita sama-sama didik anak-anak kita, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, berilmu, berakhlak, dan menjadi kebanggaan baik nusa bangsa, terkhusus orang tua, dan terpenting menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan untuk manusia secara umum, agar apa yang disampaikan oleh Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya bermanfaat bagi orang yang lain. Itu harapan kami, dan terakhir kami mohon doa dan dukungannya agar kami para pengelola baik di pondok pesantren, di sekolah, di MTs, di SMA senantiasa selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh para orang tua. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.